Aku menatap keluar jendela dapur, melihat pepohonan yang bergetar tertiup angin. Suara riuh anak-anak bermain di halaman belakang menjadi latar belakang kehidupan kami yang seharusnya bahagia. Hari itu, cuaca cerah dan segar, seolah menantang untuk merayakan kebahagiaan. Namun, di balik senyum yang terukir di wajahku, ada rasa gelisah yang tak bisa kuabaikan. Sudah hampir 10 tahun aku bersanding dengan Budi, suami yang kucintai. Kami membangun rumah tangga ini dengan penuh cinta dan harapan. Ia pria yang pekerja keras, selalu berusaha memberikan yang terbaik untukku dan anak-anak. Namun belakangan ini, ada sesuatu yang berubah. Satu hal yang membuatku merasa kehilangan. Jarak di antara kami semakin lebar. Budi seolah menjauh, terperangkap dalam rutinitas kerjanya yang melelahkan. Sementara itu, aku berjuang untuk menciptakan kebahagiaan dalam keluarga kami. Di tengah suasana itu, Dian, adik ipar yang tinggal bersama kami, mulai menunjukkan pesonanya yang menggoda. Gadis berusia 25 tahun itu selalu ceria. Rambutnya yang panjang terurai indah, dan senyumnya yang manis membuat banyak orang terpesona. Budi seringkali menghabiskan waktu bersama Dian di ruang tamu, bercanda dan tertawa. Sementara aku sibuk dengan pekerjaan rumah tangga dan mengawasi anak-anak. Kadang aku tidak bisa menahan diri untuk mencuri pandang saat mereka berbincang. Ada sesuatu dalam tatapan mereka, sesuatu yang membuat hatiku bergetar dalam ketidakpastian. Apakah aku terlalu paranoid? Atau ini hanya imajinasiku semata? Namun naluriku sebagai seorang istri tak bisa ditipu. Setiap kali melihat mereka berdua, aku merasakan ada benang tipis yang mulai mengikat mereka dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Saat bersantap malam, suasana di sekitar meja makan terasa kaku. Budi tampak asyik dengan ponselnya, sesekali melirik Dian yang duduk di sampingnya. Di sisi lain, aku berusaha keras untuk mengalihkan perhatian dengan berbicara tentang kegiatan anak-anak. Namun kata-kataku seakan menghilang di telan kesunyian. "Lina, bagaimana kalau kita pergi ke pantai akhir pekan ini?" kata Budi tiba-tiba mengalihkan perhatianku dari kecamuk di dalam hati. "Bagus ya, anak-anak pasti senang," sahutku, meski hatiku masih bertanya-tanya tentang perhatian Budi yang terpecah. Dian tersenyum lebar, seolah setuju dengan usul itu, dan aku merasakan ada tatapan yang tidak wajar di antara mereka berdua. Sejenak, aku ingin mengabaikan perasaan ini, tetapi semakin lama, semakin sulit untuk menutup mata. Setelah makan malam, aku pergi ke kamar dan merebahkan diri di tempat tidur, memikirkan segala yang telah terjadi. Rina, sahabatku yang selalu ada, akan mendengarkan keluh kesahku. Dia pasti bisa memberikan pandangan yang lebih jernih. Namun untuk saat ini, rasa cemas ini membuatku merasa terjebak dalam labirin cinta yang kelam. Ku coba untuk menutup mata dan berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun aku tahu, di balik senyuman di wajahku, ada cinta yang terpendam, yang mungkin sedang menghadapi ujian terberatnya. Ku coba untuk menutup mata dan berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun aku tahu, di balik senyuman di wajahku, ada cinta yang terpendam, yang mungkin sedang menghadapi ujian terberatnya. Ku ambil napas dalam-dalam, berusaha menyalakan harapan yang hampir padam. Tapi saat aku memandang Budi yang kini duduk di sofa, memandangi layar ponselnya, hatiku bergetar penuh rasa cemas. Malam itu seharusnya menjadi waktu kami untuk berbincang, untuk membahas rencana perjalanan keluarga yang sudah lama kami impikan. Namun, sepertinya suasana itu melenceng jauh dari harapan. Sejak kembalinya Budi dari kantor, dia tampak berbeda. Seakan ada tembok tak terlihat yang menghalangi kami. Dan ketika aku melihat ponselnya bergetar, rasa curiga itu kembali menghantui pikiranku. Dengan berdebar, aku mendekat. Ternyata, pesan-pesan di layar ponselnya tak bisa lagi kuabaikan. Kata-kata manis yang ditujukan untuk Dian, adik iparnya, membuat hatiku serasa tertebas. "Kamu cantik malam ini," tulis Budi. "Aku merindukan senyummu." Kalimat-kalimat itu bagaikan pisau yang melukai jantungku. Cinta yang kuanggap utuh kini bergoyang di ambang kehancuran. Aku berusaha tenang, meski jari-jariku bergetar. Bagaimana bisa dia, suamiku, mencintai adiknya sendiri? Di mana rasa hormat yang seharusnya ada di antara mereka? Kini, semua pertanyaan itu berputar dalam benakku, memaksaku untuk mencari jawaban.
Ku ambil napas lagi, berusaha mengontrol emosiku. Budi, panggilku pelan. Ada yang ingin aku bicarakan. Dia menoleh, terkejut. Wajahnya seolah baru tersadar dari lamunan. Apa, Lin? Sekali lagi aku merasakan ketegangan. Suaraku serak. Tentang Dian. Dari raut wajahnya, aku bisa melihat bahwa dia sudah tahu kemana arah percakapan ini. Dia mengalihkan pandangannya, dan dalam detik yang terasa seperti selamanya, aku tahu jawabannya tak akan menyenangkan. Lina, jangan, potongku. Suaraku meninggi. Jangan katakan apapun sebelum aku bisa mengungkapkan apa yang kurasa. Kamu dan Dian, ini semua sangat menggangguku. Budi menunduk, seolah mencari kata-kata yang tepat. Namun, suasana semakin mendekatkan kami pada jurang yang dalam. Seketika, ingatanku melayang pada Rina, sahabatku yang selalu menjadi penopang. Dia pasti akan tahu apa yang harus aku lakukan, tapi saat ini, aku hanya ingin jawaban dari Budi. Apakah kamu mencintainya? Tanyaku, berusaha menahan air mata yang ingin tumpah. Tidak, Lina, itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Jawabnya, nada suaranya penuh kebingungan. Dia butuh teman. Aku hanya mencoba mendengarkan. Tidak ada yang lebih dari itu. Hatiku bergejolak. Budi berusaha membela diri, tetapi ada sesuatu yang meragukan dalam suaranya. Dan di saat itu, aku merasa dunia sekelilingku hancur berkeping-keping. Betapa sulitnya menerima kenyataan bahwa cinta ini mungkin tidak sekuat yang kukira. Aku tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Apakah aku harus mempercayainya, atau justru mulai mempertimbangkan langkah untuk melindungi hatiku sendiri? Kegelapan mulai menyelimuti pikiranku, dan aku merasa terjebak dalam labirin yang tak berujung. Satu hal yang pasti, aku harus menemukan kebenaran. Mungkin cinta itu bisa dibangkitkan kembali, atau mungkin saatnya bagiku untuk melangkah pergi. Aku berdiri di ambang pintu, jantungku berdegup kencang. Suara gaduh dari dalam rumah membuatku semakin tegang. Rina sudah berusaha menenangkanku, tetapi hatiku tak bisa tenang. Bagaimana mungkin Budi, suamiku yang selama ini kuanggap sebagai pilar kekuatanku, terjebak dalam cinta terlarang. Dan Dian, adik iparnya yang selalu kuanggap seperti saudara, kini menjadi pengkhianat terburuk dalam hidupku. Aku mengambil napas dalam-dalam dan membuka pintu. Pandanganku langsung tertuju pada Budi dan Dian yang duduk berhadapan di ruang tamu. Wajah mereka tampak tegang. Aku merasa seakan waktu berhenti sejenak. Saat itu, aku tahu aku harus berbicara. Harus mengekspresikan setiap rasa sakit yang terpendam. Budi, Dian, suaraku bergetar. Apa yang terjadi di antara kalian? Mereka berdua tertegun. Wajah Budi memucat, sementara Dian terlihat bingung. Seperti ada yang membekukan semua suara di ruangan itu. Budi berusaha berdiri, tetapi aku memberikan isyarat agar ia tetap duduk. Jangan Budi, aku sudah mendengar cukup banyak. Bukan seperti yang kau pikirkan, Lina. Budi mulai, tetapi suaranya lemah, tak berdaya. Ini semua salah paham. Salah paham? Aku memperdalam suaraku, menahan air mata yang ingin jatuh. Dian, apakah kau tidak merasa bersalah? Seharusnya kau menjaga jarak, tetapi kau justru merusak segalanya. Dian menundukkan wajahnya merasa terpojok. Aku tidak bermaksud melakukan ini, Lina. Aku hanya merasa kesepian. Budi selalu ada di sampingku. Kesepian, aku tertawa pahit. Dengan cara itu kau mengisi kekosongan. Mengapa tidak kau bicarakan padaku? Mengapa kau harus menghancurkan keluarga ini? Budi mulai meraih tanganku, tetapi aku menariknya kembali. Jangan Budi, jangan coba mengelak. Kalau kau mencintaiku, seharusnya kau tidak membiarkan situasi ini terjadi. Kau seharusnya melindungiku. Saat itu, Budi terlihat bingung. Matanya berkaca-kaca. Aku tidak tahu bagaimana semuanya bisa berakhir seperti ini. Aku akan memperbaikinya. Aku akan menjauh dari Dian. Aku ingin tahu apakah itu akan cukup. Suaraku bergetar saat aku mengalihkan pandanganku ke arah Dian. Kau perlu pergi dari hidup kami, Dian. Kita tidak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Dian mengangkat wajahnya, air mata mengalir di pipinya. Aku minta maaf, Lina. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku tidak tahu bagaimana bisa sampai sejauh ini. Aku tidak ingin mendengar alasan. Aku hanya ingin kebenaran, ujarku dengan tegas. Kau memilih untuk mencintai suamiku, dan aku tidak bisa memaafkan itu. Suasana tegang menggantung di antara kami, dan aku tahu tiada lagi jalan kembali. Rasa sakit yang terpendam meledak menjadi kepedihan yang tak terperikan.
Aku merasa terjebak dalam pusaran pengkhianatan dan kehilangan. Berjuang untuk menemukan mana yang lebih baik. Memperjuangkan cinta atau pergi menjauh dari semua ini. Budi berdiri, melangkah mendekat. Tetapi aku mundur. Jangan Budi, aku butuh waktu. Saat itu aku tahu, apapun yang terjadi selanjutnya, hidupku tidak akan pernah sama. Dalam satu keputusan ini, aku harus menemukan cara untuk bangkit kembali. Meskipun jalan di depanku penuh dengan ketidakpastian. Apapun yang terjadi selanjutnya, hidupku tidak akan pernah sama. Dalam satu keputusan ini, aku harus menemukan cara untuk bangkit kembali. Meskipun jalan di depanku penuh dengan ketidakpastian. Suasana di ruang tamu terasa tegang saat aku memanggil Budi dan Gian untuk duduk di hadapanku. Hati ini berdebar, berpacu dengan waktu yang seolah terhenti. Ada banyak yang ingin kukatakan, tapi kata-kata terasa tersangkut di tenggorokan. Budi, Dian, terima kasih kalian mau datang. Kataku, berusaha menahan suara yang bergetar. Aku tahu ini tidak mudah untuk kita semua. Budi menatapku dengan matanya yang penuh penyesalan. Sementara Dian hanya menundukkan kepala seolah tak berani memandang wajahku. Rasanya seperti menatap dua orang asing, meskipun satu di antara mereka adalah orang yang aku cintai. Kesedihan membayangi ruang ini, membuat napasku terasa berat. Aku ingin kalian jujur. Kenapa semua ini bisa terjadi? Tanyaku, mengingatkan diri untuk tetap tenang. Suara ini harusnya tegas, meski hatiku merintih. Bugi menghela napas panjang, lalu mengangkat wajahnya. Lina, aku tidak pernah bermaksud menyakiti kamu. Dian, dia mulai dekat dengan aku saat kita mengalami masalah. Katanya, suaranya terdengar putus-putus. Aku tidak tahu bagaimana bisa terjebak dalam situasi ini. Semua terasa membingungkan. Mendengar penjelasan itu, hatiku sakit. Seolah-olah jarum tajam menusuk ke dalam, mengingatkan pada semua momen ketika kami seharusnya bersama. Ketika Budi seharusnya berada di sampingku, bukan di dekat Dian. Tapi Budi, kenapa kamu tidak datang padaku? Kenapa kamu memilih untuk mencari perhatian dari adikmu sendiri? Dian merespons, suaranya pelan namun terputus. Aku tidak ingin ini terjadi, Lina. Awalnya hanya candaan, tetapi kemudian aku terjebak dalam perasaan yang tidak seharusnya ada. Aku minta maaf. Aku menggigit bibirku, menahan air mata yang hampir membanjiri pipiku. Rasa marah dan kecewa berbaur menjadi satu. Maaf, kata itu tidak akan menghapus apa yang sudah terjadi. Aku merasa dikhianati oleh orang-orang yang seharusnya aku percayai. Ibu Sari, yang duduk di sudut ruangan, mengangguk bijak. Lina, ini adalah saat yang sulit. Namun, kita semua membuat kesalahan. Yang terpenting adalah apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Apakah kalian ingin memperbaiki ini? Suaranya lembut namun penuh ketegasan. Setelah beberapa saat hening, Budi mengangguk. Aku ingin memperbaiki semuanya, Lina. Aku berjanji akan melakukan yang terbaik untuk kita. Aku tidak ingin kehilanganmu. Dian menggenggam tanganku. Aku juga tidak ingin mengganggu hubungan kalian. Aku setiap hari merasa bersalah. Beri aku kesempatan untuk menjelaskan. Rasa sakit di hatiku terasa sedikit mengendur. Mungkin aku bisa memberi mereka kesempatan. Namun dengan satu syarat. Jika kita melanjutkan ini, semuanya harus transparan. Tidak ada lagi kebohongan. Kita harus berjuang bersama untuk memperbaiki apa yang telah rusak. Mereka berdua mengangguk, seakan memahami beratnya langkah ini. Dalam hati, aku merasakan satu harapan kecil untuk bisa bangkit dari semua ini. Mungkin kehadiran cinta dan kejujuran bisa memulihkan apa yang telah terkubur. Tak ada jaminan bahwa jalan ini akan mudah, tetapi aku bersedia mencobanya. Demi diriku, demi Budi, dan demi Dian. Kami harus belajar dari kesalahan ini agar tidak jatuh ke dalam lubang yang sama. Saat aku menatap wajah mereka, aku berdoa agar sinar kebahagiaan bisa kembali ke dalam hidupku. Saat aku menatap wajah mereka, aku berdoa agar sinar kebahagiaan bisa kembali ke dalam hidupku. Hari itu, udara di rumah terasa lebih ringan. Seakan beban yang selama ini menekan dada kami perlahan-lahan terangkat. Setelah perjalanan panjang yang penuh dengan rasa sakit dan pengkhianatan, kami duduk bersama, berusaha menghajut kembali tali yang hampir putus. Budi menatapku dengan mata penuh penyesalan.
Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya, seolah dia berusaha mengingat kembali kenangan indah yang pernah kami lalui. Lina, suaranya serak. Dengan segenap tenaga, aku mengangkat tangan dan memberi isyarat agar dia tidak melanjutkan. Aku tahu, kata-kata hanya akan memperburuk keadaan. Yang kami butuhkan sekarang adalah tindakan, bukan janji kosong. Dian, adik iparku yang pernah aku anggap sebagai sahabat, tentu saja tidak ada di ruangan itu. Keberadaannya seakan menjadi bayangan gelap yang selalu mengintai kami. Rasa sakit yang ditinggalkannya mungkin tidak akan pernah sepenuhnya hilang. Tetapi saat ini, fokusku adalah pada keluarga kecil kami. Namun, bayang-bayang pengkhianatan itu masih membekas, menimbulkan keraguan di dalam hatiku. Apakah kami benar-benar bisa kembali seperti dulu? Rina, sahabatku yang selalu setia berada di sampingku, duduk di kursi sofa yang berhadapan dengan kami. Dia mengangguk, menyemangati aku dengan tatapan penuh harapan. Lina, kamu kuat. Kamu bisa melewati ini. Keluargamu butuhmu. Bisiknya lembut. Kata-katanya membangkitkan semangat dalam diriku, dan aku menarik napas dalam-dalam. Ya, mungkin inilah saatnya untuk bangkit. Ibu Sari selalu bilang, memaafkan bukan berarti melupakan. Suara Rina menggema dalam pikiranku. Dan aku mengerti sekarang. Memaafkan Budi dan Dian bukanlah tentang menghapus kenangan pahit yang menyakitkan, tetapi tentang memberi kesempatan untuk diri sendiri dan keluarga agar bisa melanjutkan hidup. Aku ingin anak-anak kami melihat kebahagiaan, tidak hanya dari senyumku, tetapi juga dari kebersamaan kami sebagai keluarga. Budi, yang sejak beberapa waktu lalu terdiam membisu, akhirnya menyuarakan harapannya. Aku berjanji, akan berusaha lebih keras untuk menjadi suami dan ayah yang baik. Aku tidak ingin kehilangan kamu, Lina. Suaranya bergetar dan aku merasakan ketulusan dalam ucapannya. Perasaan ragu mulai berkurang, digantikan oleh harapan baru. Apakah aku cukup berani untuk memberi dia kesempatan kedua? Dengan perlahan aku menjawab. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, Budi. Tapi aku ingin kita berusaha. Kita harus saling percaya lagi. Anggukan kecilnya mengisyaratkan bahwa dia siap untuk mencoba. Kami tahu, prosesnya tidak akan mudah, tetapi kami akan melakukannya bersama. Ketika malam tiba, aku duduk di beranda, merenungkan semua yang telah terjadi. Di luar, bintang-bintang bersinar cerah. Aku tahu, meskipun bekas luka masih ada, itu adalah bagian dari perjalanan hidup kami. Dengan rasa syukur, aku mengingat semua pelajaran berharga yang telah kami lalui. Kesalahan, pengkhianatan, dan patah hati. Semua itu adalah bagian dari bagaimana kami belajar untuk menjadi lebih kuat. Sekarang, aku siap untuk melangkah maju, menyambut hari-hari baru dengan harapan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi aku memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depanku. Disinilah aku, di tengah keluarga yang berjuang untuk membangun kembali cinta yang terkubur. Dan aku tahu, cinta itu masih bisa hidup.